International Airshow 2024 tingkatkan posisi Indonesia di sektor kedirgantaraan. BNNP mengamankan warga negara asing asal Thailand yang menyelundupkan narkotika melalui Bandara Internasional Ngurah Rai. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan dalam Bali hari ini selama 1 jam ke depan. Kali ini bersama saya, Cok Devi. Dan saya Ade Yulia, inilah Bali hari ini selengkapnya. Informasi pertama, Saudara, Bali menjadi lokasi penyelenggaraan pameran aviasi Bali International Airshow tahun ini. Pameran yang dibuka Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan dinilai dapat meningkatkan posisi Indonesia di sektor kedirgantaraan dan mendorong kolaborasi tumbuhnya bisnis industri penerbangan di tanah air. Mohon izin untuk menghitung mundur. Bali International Airshow 2024 menjadi sebuah pameran aviasi berskala internasional yang dapat digelar kembali setelah 28 tahun lalu berlangsung di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten tahun 1996. Atraksi memukau tim aerobatik Jupiter TNI AU dan tim aerobatik Neptunus TNI AL memeriahkan pembukaan ajang Bali International Airshow di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rabu 18 September 2024. Pertunjukan udara yang menampilkan keahlian serta presisi penerbang handal Indonesia menghibur pengunjung dan para delegasi dari sejumlah negara yang hadir. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan, Bali International Airshow akan meningkatkan posisi Indonesia di sektor kedirgantaraan dan pertahanan global. Hal ini terbukti dari adanya penandatanganan kerjasama yang dilakukan pelaku industri penerbangan dan kedirgantaraan dalam membuat tempat pemeliharaan pesawat di Bandara Halim, Jakarta. Dengan hilirisasi dan janji digitalisasi di katalog, Simbara, government teknologi, dan seterusnya, dan resources mineral kita yang banyak, maka mereka semua lihat Indonesia itu menjadi hub. Dan banyak tadi yang menyampaikan pengen membuat industrinya di sini sama seperti yang baru kita tandatangani. Bukan hanya atraksi yang menarik, Bali International Airshow juga mendorong adanya kolaborasi dan inovasi dalam komunitas penerbangan. Pameran aviasi berskala internasional yang diikuti sekitar 100 perusahaan bisnis industri pesawat terbang ini juga menjadi salah satu bukti dari kuatnya pengaruh Indonesia yang semakin besar di sektor kedirgantaraan global. Indra Wijaya melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui aktivitas penerbangan selama perhelatan Bali International Airshow akan sedikit terganggu. Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi hal tersebut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan selama perhelatan Bali International Airshow, aktivitas penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali akan sedikit mengalami gangguan. Namun dirinya menekankan perhelatan tersebut tidak mengganggu bagian apron parkir pesawat di bandara. Pihaknya telah berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk meminimalisir gangguan selama 2 hari perhelatan tersebut. Di antaranya pengaturan jadwal penerbangan aerobatik dan penerbangan komersial. Kami berkoordinasi dengan semua stakeholder dan merencanakan kapan itu dilakukan dan kapan kesempatan komersial berjalan. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya menghimbau ya kalau mau datang ke Bali lah hari ini, karena besok itu mungkin 2 hari relatif masih sehingga mungkin sedikit terganggu. Nah untuk itu saya minta maaf kepada mereka-mereka yang datang dari pergi ke Bali. Bali International Airshow akan digelar di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 18 hingga 21 September 2024. Sejumlah atraksi atau pesawat akrobatik serta pesawat dari berbagai negara dipamerkan dalam ajang tersebut. Sementara itu, sebelum pelaksanaan Bali International Airshow pada Selasa 17 September 2024, TNI Angkatan Udara juga menggelar Bali Regional Air and Space Power Forum untuk membahas peran teknologi dirgantara dalam meningkatkan keamanan dan tanggap bencana.
Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Madya TNI Muhammad Tony Haryono mengatakan pengembangan teknologi menjadi salah satu cara dalam meningkatkan keamanan dan tanggap bencana alam dalam operasi bantuan kemanusiaan. Our experiences show that the strength of our response lie in two critical components, technology and cooperation. Technology, particularly advancement in UAVs, satellites, C4ISR system has revolutionized the way we manage disaster relief. Forum yang dilaksanakan jelang Bali International Air Show ini dihadiri oleh para delegasi dari beberapa negara di Asia. Yuda Maruta melaporkan. Indonesia berkomitmen mengembangkan ekosistem bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Forum Transportasi Udara Asia Pasifik 2024 di Nusa Dua, Badung. Pemerintah Indonesia akan menjajaki strategi untuk memajukan pengembangan Sustainable Aviation Fuels atau SAF, meningkatkan akses keuangan, serta memperkuat kemitraan untuk mempromosikan SAF dalam revolusi hijau penerbangan pada Forum Transportasi Udara Asia Pasifik 2024. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan dengan bahan baku SAF yang melimpah dan teknologi yang terus berkembang, kawasan Asia Pasifik sangat penting bagi pasokan SAF global dan implementasinya. Dirinya berharap forum ini dapat memicu dialog dan menginspirasi peningkatan masa depan ruang udara terpadu produksi serta pembiayaan SAF agar tercipta sektor penerbangan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Komitmen tersebut sejalan dengan agenda Organisasi Penerbangan Sipil Internasional ICAO yang menyoroti pentingnya peran SAF dan bahan bakar penerbangan rendah karbon, lower carbon aviation fuels dalam mengurangi emisi karbon dioksida. Tahapan-tahapan yang kita lakukan, tentu sekarang kita masih harus berjuang membuat suatu skala ekonomi yang baik. Tapi di masa yang akan datang, di mana Indonesia memiliki satu tempat atau satu lahan yang bisa menjadi campuran dari aftur, tentu memiliki suatu potensi yang banyak dan menjadi suatu produsen, bukan saja sebagai penyuplai. Forum Transportasi Udara Asia Pasifik 2024 dengan tema Scaling Up Sustainable Aviation Fuels (SAF) and Integrated Airspace Solutions for a Greener Future di Nusa Dua menjadi kegiatan sampingan dari perhelatan Bali International Air Show yang diselenggarakan pada 18 hingga 20 September 2024 di kawasan Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai. Kegiatan tersebut diikuti para perwakilan masing-masing negara Asia Pasifik. Indra Wijaya melaporkan. BNN Provinsi Bali mengungkap jaringan internasional pengedar narkoba Thailand Bali. Modus pelaku memasukkan narkoba yang sudah dikemas ke dalam serbuk minuman kolagen rasa buah dalam box yang sudah tersegel. Dalam keterangan pers, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Brigjen Pol Rudi Ahmad Sudrajat, Selasa siang mengatakan pengungkapan ini berdasarkan operasi bersama dengan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai Bali. 4 tersangka masing-masing sepasang kekasih berkewarganegaraan Thailand berinisial WW dan RJ berperan membawa narkoba dari Thailand ke Bali melalui Bandara Internasional Ngurah Rai, dan tersangka D yang bertugas sebagai kurir serta VRR tersangka pemesan paket narkoba. Mereka terbukti atas kepemilikan barang metamfetamina dan MDMA yang dibawa dari Thailand. Modusnya, serbuk metamfetamina dan MDMA dikemas dalam kemasan minuman kolagen rasa buah dalam box dan tersegel. Serbuk ini digunakan dengan cara dilarutkan dengan air atau minuman soda, lalu diminum sehingga menimbulkan efek kesenangan atau euforia berlebihan. Berdasarkan sinergitas antara BNN Bali dan Kantor Pengawasan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Igusti Ngurah Rai berhasil dilakukan pengungkapan terhadap 4 tersangka jaringan internasional metamfetamin dan MDMA berbentuk serbuk dan ekstasi tablet dengan kronologi sebagai berikut. Selasa tanggal 3 September 2024 sekira pukul 20.30 WITA di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Igusti Ngurah Rai diamankan 2 orang WNA Thailand berinisial WW dan RJ.
Dari keduanya ditemukan barang bukti narkotika dengan jumlah total yang pertama 1.692,94 atau 1,692 kg neto, yaitu bentuk serbuk campuran narkotika jenis metamfetamin dan MDMA. Barang bukti berupa 1.692 kg serbuk kolagen, 28,04 gram sabu, 20 butir pil ekstasi, dan 192,2 gram MDMA diamankan sebagai barang bukti. Para pelaku terancam pidana mati sesuai pasal 113 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, atau pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Yuda Maruta melaporkan. Kita beralih ke Jembrana, saudara. Dua pelajar melakukan aksi pencurian sepeda motor di Kelurahan Baler, Balai Agung, Kecamatan Mendoyo beberapa waktu lalu. Kini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan penyidik Satreskrim Polres Jembrana. Aksi nekat kedua pelaku yang masih berusia di bawah umur dihentikan pihak kepolisian setelah mendapatkan laporan dari korban pemilik sepeda motor yang telah kehilangan sepeda motornya di jalan. Kapolres Jembrana AKBP Endang Tri Purwanto mengatakan kedua pelaku ditangkap pada Senin 2 September lalu. Menurut Kapolres, pelaku memanfaatkan kesempatan saat motor dibiarkan terparkir tanpa mengunci stang. Dari hasil penyelidikan, modus kedua pelaku cukup rapi. Setelah membawa kabur sepeda motor korban, pelaku membongkar beberapa bagian bodi motor untuk dijual terpisah. Untuk cover body beserta motor masih disimpan di rumah nenek dari pelaku pertama, dan spare part lain berupa knalpot dan sebagainya dijual loakan yang beralamat di lingkungan Terusan Kelurahan Lelaten seharga Rp400.000, dan uang hasil penjualan tersebut dibagi dua, yaitu 200 ribuan. Modus operandinya tentunya dia mengambil spare part kendaraan dan menjualnya agar menghasilkan uang. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Namun mempertimbangkan usia pelaku yang masih di bawah umur, pihak kepolisian melakukan proses anak berhadapan dengan hukum. Ketua Jimmy Mulyadi melaporkan. Saudara, ratusan duta demokrasi di Tabanan membantu KPU menyosialisasikan tahapan pilkada. Informasi tersebut akan kami rangkaikan dengan sejumlah informasi pilkada dalam segmen Pilkada Serentak 2024 sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Bentar. Ini calon istrinya pucat ya? Belum pakai MUA apa animnya sih? Ini lagi lakinya kagak paham apa? Ngakunya calon imam. Kata gua nih ya, foto priwet boleh aja, tapi mending tes kesehatan dulu dah. Ntar pas hamil bermasalah, anak gua gak sehat, ribet dah lu. Sampean ngomong apa tuh bang? Emang gimana bang caranya? Gampang. Langsung aja cek kesehatan ke puskesmas, terus download e-mail, masukin tuh hasilnya untuk jadi syarat administrasi pranikah. Ayo deh kita mulai lagi. Lah, mana yang mau dipoto? Puskesmas bang. Kehamilan anugerah terindah, namun tidak semua kehamilan berjalan mulus. Hamil anggur atau mola hidatidosa bisa menjadi mimpi buruk bagi ibu hamil. Namun jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Bersama Dr. Inyoman Bayu Mahendra, SPOG Subspesialis Onkologi, dan juga Dr. Igusti Ayu Agung Istri Anteja M. Biomed SPPD Finasim, kita akan membahas lebih mendalam mengenai hamil anggur. Kenali gejalanya, pahami penyebabnya, dan temukan solusi terbaik. Saksikan program Bincang Sehat Rabu 18 September 2024 live di TVRI Bali. Selamat ulang tahun nenek. Nak, tidakkah kau ingat hari ini?
Kakak, jangan main ponsel terus. Iya, besok kita bisa ketemu kok. Ini Bu, obatnya Bu, bentar. Iya, sorry, aduh, sorry itu tadi ada. Hari ulang tahunku, kenapa tidak ada yang ingat? Saudara, DPRD Kabupaten Bangli menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD Bangli masa jabatan 2024-2029. Hal ini sesuai ketentuan, pimpinan Dewan berasal dari partai politik peserta pemilu dengan perolehan suara terbanyak. DPRD Kabupaten Bangli akhirnya melantik dan menetapkan 3 pimpinan definitif. Pelantikan pimpinan Dewan dilakukan melalui rapat paripurna dengan agenda pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD Kabupaten Bangli masa jabatan 2024-2029 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Bangli. Sesuai ketentuan, pimpinan Dewan berasal dari parpol peserta pemilu dengan perolehan suara terbanyak. Selain itu juga mengacu surat keputusan Gubernur Bali nomor 754 tahun 2004 tentang peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli masa jabatan tahun 2024-2029. Yang Maha Esa, Gubernur. Dari 30 anggota DPRD Kabupaten Bangli, 3 orang dilantik sebagai pimpinan, yakni Iketut Swastika sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bangli dari PDI Perjuangan yang memperoleh suara terbesar mencapai 20 kursi dari 30 kursi yang ada di DPRD Kabupaten Bangli. Untuk 2 wakil ketua, yakni Inyoman Budiade sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangli dari Partai Golkar yang memperoleh suara terbesar kedua dengan jumlah kursi 5 kursi. Dan Ikomang Charles sebagai Wakil Ketua dari Partai Demokrat dengan perolehan 2 kursi. Prosesi pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD Kabupaten Bangli dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Bangli, Ana Agung Ayudiah Indrawati, didampingi Sulingge dan turut hadir dalam pelantikan Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte, Wakil Bupati Bangli Wayan Diar, Forkompinda, OPD di lingkungan Pemkab Bangli, puluhan anggota DPRD Kabupaten Bangli, dan instansi terkait lainnya. Ketua DPRD Kabupaten Bangli, Iketut Swastika mengatakan, setelah dilaksanakannya pelantikan, banyak agenda DPRD Kabupaten Bangli yang harus segera dilaksanakan. Salah satunya membahas pembentukan alat kelengkapan Dewan atau AKD, penyusunan tata tertib, dan kode etik DPRD Kabupaten Bangli. Selain itu, DPRD Kabupaten Bangli juga akan menyusun peraturan tata beracara, termasuk agenda kerja DPRD Kabupaten Bangli ke depannya. Dewan juga segera melakukan pembahasan hasil verifikasi gubernur terhadap APBD perubahan tahun 2024. Pembahasan segera akan dilakukan agar tidak menghambat kinerja pemerintah daerah yang terlebih dahulu akan menindaklanjuti hasil verifikasi gubernur. Kita bentuk AKD on the track ini karena kan anggaran ini kan sangat penting buat Kabupaten Bangli. Kalau tidak ada anggaran nanti bisa saja biar tidak kita menghambat daripada kinerja pemerintah daerah, pemerintahan daerah lah. Sehingga besok kita bahas Estemkaro besok selesai orang verifikasi gubernur aja. Kita hanya ruang lingkup pembahasan, tidak perlu pembahasan apalagi pembahasan tentang menindaklanjuti hasil verifikasi gubernur. Sementara itu, Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte dalam sambutannya menyampaikan, dengan dilantiknya pimpinan DPRD Kabupaten Bangli definitif akan mampu mendukung kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu diharapkan kalangan Dewan dapat mengemban tugas tersebut dengan melibatkan semua elemen politik dan masyarakat, bukan dengan mempertajam perbedaan, tetapi mencari kesamaan serta membuka kemungkinan untuk kerjasama yang lebih harmonis.
untuk memperlancar segala proses kepemerintahan dan pembangunan di Bangli. Posisi yang terhormat sebagai pimpinan DPRD bukanlah sekedar jabatan atau kedudukan, tetapi sebuah amanah untuk merealisasikan cita-cita besar akan sebuah daerah yang lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat. Untuk itu, kiranya pimpinan yang baru dilantik ini dapat melaksanakan tugas mulia ini dengan melibatkan semua elemen politik dan masyarakat yang ada. Dengan telah dilantiknya pimpinan DPRD di Kabupaten Bangli, dapat lebih meningkatkan kerjasama dengan gotong royong, melaksanakan fungsi legislasi anggaran dan pengawasan dengan baik, sehingga mampu melihat berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Bangli dengan cermat, baik yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga mampu membawa Kabupaten Bangli ke depan lebih baik dan maju. Putu Ratna melaporkan. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Inyoman Wiguna memandu peresmian dan pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Badung masa jabatan 2024-2029 dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Badung Rabu pagi. Dalam peresmian pengangkatan ini ditetapkan Ketua DPRD dan 3 Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung. Berdasarkan SK Gubernur Bali nomor 752 tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Badung masa jabatan 2024-2029 menetapkan Ketua DPRD I Gusti Anom Gumanti, Wakil Ketua 1 Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua 2 Imade Wijaya dan Wakil Ketua 3 Imade Sunarte. Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti mengatakan, usai diresmikan akan segera menetapkan alat-alat kelengkapan DPRD sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya. Dirinya mendorong masyarakat Badung turut diberdayakan dalam mewujudkan otonomi daerah yang demokratis, sehingga Kabupaten Badung siap menghadapi perkembangan nasional dan global. Untuk mengesahkan alat kelengkapan di Dewan. Karena kalau kita nggak sahkan alat kelengkapan ini, jadi menurut ketentuan yang ada, mereka jadi nggak boleh inilah melakukan kerja-kerja yang kita harapkan. Jadi harus definitif dulu. Sementara itu, Bupati Badung Inyoman Giri Praste berharap melalui pengangkatan pimpinan ini, kinerja DPRD Badung semakin baik dan siap bekerja bersama dalam membangun Badung yang lebih sejahtera dengan menjalankan 3 fungsinya, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ini adalah merupakan awal pergerakan bersama. Salah satu contoh bagaimana memerankan diri sebagai fungsi legislasi, budgeting maupun kontrol. Di samping itu juga memberikan sebuah perhatian kepada masyarakat maupun swasta untuk memberikan sebuah dorongan, dukungan biar bisa memberikan motivasi untuk membangun Badung bersama-sama. Sebelumnya, Ketua Sementara DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, pada Senin 5 Agustus 2024 lalu telah dilantik anggota DPRD Kabupaten Badung masa jabatan 2024-2029 dan pimpinan sementara DPRD. Hadir dalam sidang paripurna kali ini 41 orang dari 45 orang anggota DPRD Kabupaten Badung. Sugiarte melaporkan. Saudara, informasi seputar Pilkada Serentak 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung melantik 25 relawan demokrasi atau relasi. Para relawan yang dilantik akan menjadi mitra KPU Badung untuk mendongkrak tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024. KPU Kabupaten Badung menjadi salah satu penyelenggara pemilu di Provinsi Bali yang dapat merekrut hingga mengukuhkan relawan demokrasi relasi untuk mendongkrak tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024. Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024 yang mencapai angka 89,87% ditargetkan dapat meningkat hingga 90% lebih pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Badung. Pelantikan 25 relasi ini merupakan hasil dari rekrutmen dan seleksi yang diselenggarakan KPU Badung mulai Juli lalu.
Relasi diharapkan dapat membantu menyosialisasikan tahapan dan informasi pilkada kepada 5 segmen pemilih, yakni pemilih pemula, pemilih muda, pemilih lansia, pemilih marginal, dan pemilih disabilitas. Bukan membantu kerja-kerja KPU beserta jajaran badan ad hoc-nya untuk bagaimana dapat melakukan sosialisasi terhadap tahapan pemilihan kepala daerah yang kalau kita di Bali sekarang gubernur dan wakil gubernur Bali, bupati dan wakil bupati Badung tahun 2024 nanti, sekaligus memberikan pendidikan pemilih. Mereka relasi nantinya akan memberikan pendidikan pemilih, bagaimana sebenarnya apa sih pentingnya hak warga negara untuk digunakan dalam pemilihan umum dan datang ke TPS. Setelah dilantik, seluruh relasi mendapat bimbingan teknis dari KPU Kabupaten Badung terkait pemahaman demokrasi dan tugas komunikasi publik sebagai bekal sosialisasi ke masyarakat. Melalui BIMTEK, relawan demokrasi diharapkan dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, menjalankan program kerjanya, serta menjaga netralitas dalam bertugas. Indra Wijaya melaporkan. Ratusan relawan Duta Demokrasi dari kalangan Karang Taruna dan ibu-ibu PKK direkrut untuk membantu KPU Kabupaten Tabanan melakukan sosialisasi tahapan Pilkada 2024 dalam meningkatkan partisipasi pemilih, sehingga melahirkan pimpinan Tabanan yang berkualitas. KPU Kabupaten Tabanan membentuk relawan Duta Demokrasi yang direkrut dari kelompok Karang Taruna dan PKK dari 133 desa yang ada di Kabupaten Tabanan. Anggota Komisioner KPU Tabanan Niputu Suwaryani mengatakan, selain dari kalangan muda juga direkrut dari kalangan disabilitas, pemilih pemula, mahasiswa maupun pelajar SMA yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan KPU dalam melakukan sosialisasi sejumlah tahapan Pilkada Tabanan 2024. Sebanyak 327 relawan yang telah dibentuk akan bersinergi dengan KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih demi suksesnya Pilkada Serentak 2024, 27 November 2024. Jadi kita sudah melakukan pengukuhan dengan jumlah sekitar 327 relawan yang kita bentuk, dan ini akan bergerak terus sampai dengan pencoblosan ya tanggal 27 November 2024. Bergerak terus untuk mensosialisasikan terkait dengan pilkada, memastikan masyarakat datang ke TPS ini tanggal 27 November 2024. Partisipasi harapannya meningkat ya. Jadi sesuai dengan target kita 85% untuk Tabanan. Suksesnya pelaksanaan Pilkada Tabanan 2024 bukan hanya karena keterlibatan KPU semata, namun juga adanya peran serta masyarakat sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas. Bawaslu Kabupaten Karangasem melalui Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kecamatan atau Panwascam telah menerima ratusan pendaftar calon pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Hingga saat ini tercatat sebanyak 151 pelamar yang menyetor berkas untuk dilakukan verifikasi administrasi. Hingga hari ke-7 pelaksanaan perekrutan calon pengawas TPS di Kabupaten Karangasem, sebanyak 151 pelamar sudah mengajukan berkas lamaran. Sebagian besar dari mereka merupakan warga yang telah pernah menjadi pengawas TPS pada pemilu lalu. Nantinya berkas yang diterima akan dilakukan verifikasi administrasi oleh Panwascam setempat. Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Karangasem Inengah Putu Suwardike, jika dalam periode pendaftaran gelombang pertama kuota PTPS belum terpenuhi, maka Bawaslu akan kembali membuka pendaftaran PTPS untuk gelombang kedua. Di perekrutan ini kita akan pusatkan di masing-masing kecamatan. Nah, untuk sampai hari ini kita sudah merekrut 151 dari kebutuhan TPS itu 857. Jadi kita merekrut 2 kali kebutuhan. Dan akan kita lantik nanti setengah daripada itu yang kita akan lantik sebatasnya. Pendaftaran calon pengawas TPS di Kabupaten Karangasem untuk gelombang pertama akan berakhir pada tanggal 28 September 2024 mendatang. Namun demikian, jika pada akhir periode tersebut belum terpenuhi, maka Bawaslu Karangasem akan kembali membuka pendaftaran gelombang kedua pada tanggal 29 September hingga 1 Oktober 2024.
Sementara itu, Saudara, Bawaslu Kabupaten Gianyar membutuhkan 873 pengawas TPS untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gianyar, serta pemilihan Gubernur Bali serta Wakil Gubernur Bali yang akan berlangsung 27 November 2024. Mewujudkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Gubernur Bali beserta wakilnya, Bawaslu Kabupaten Gianyar akan merekrut 873 petugas pengawas tempat pemungutan suara atau TPS. Jumlah ini disesuaikan dengan jumlah TPS yang akan dimanfaatkan dalam Pilkada serentak yang berlangsung 27 November 2024. Jumlah TPS dalam Pilkada serentak sekarang mengalami pengurangan jika dibandingkan saat Pilpres 14 Februari lalu yang berjumlah 1.591 TPS. Pengurangan jumlah TPS di Gianyar disebabkan kuota setiap TPS saat pemilu dan Pilpres maksimal 600 pemilih. Sedangkan dalam perhelatan Pilkada, setiap TPS diizinkan sampai 300 pemilih. Ketua Bawaslu Gianyar Iwayan Hartawan mengatakan, seleksi petugas TPS dalam Pilkada ini lebih ketat dibandingkan saat pemilu legislatif dan Pilpres lalu. Proses seleksi itu ya lebih memungkinkan kami lakukan terkait dengan ya loyalitas, komitmen dan integritas itu dalam pelaksanaan tugas itu. Ya bisa saja ya teman-teman PTPS yang lama mendaftar itu hak beliau, gitu kan. Tapi proses terakhirnya adalah kami akan menseleksi secara ketat hal ini. Syaratnya setidaknya berumur 21, bukan sebagai anggota partai politik, gitu, ya. Dan tidak pernah menjadi tim sukses, gitu. Itu yang terpenting. Setelah penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Gianyar pada 23 September 2024, masa kampanye bagi pasangan calon Bupati Gianyar dan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali akan dilangsungkan mulai 25 September sampai 23 November 2024. Wayan Sudarsana melaporkan. Sejak 6 hari pendaftaran pengawas TPS dibuka, pengawas Kecamatan Buleleng telah menerima 121 pelamar. Ditargetkan kuota dapat terpenuhi sebelum Hari Raya Galungan. Kecamatan Buleleng membutuhkan 212 pengawas TPS untuk Pilkada Buleleng 2024. Hingga hari ke-6 masa pendaftaran pengawas TPS dibuka, Panwascam Buleleng telah menerima 121 pelamar. Menurut Ketua Panwascam Buleleng, Idewo Madesweker, Kecamatan Buleleng setidaknya membutuhkan 424 pelamar untuk posisi pengawas TPS. Dengan jumlah pelamar yang terus bertambah, pihaknya optimis kuota pelamar akan terpenuhi sebelum Hari Raya Galungan. Teman-teman di PKD kita berikan kesempatan untuk menerima berkas. Kita berikan kewenangan untuk menerima berkas itu diperbolehkan untuk mempercepat. Sampai saat ini sudah 121 kemarin malam itu. Estungkare barangkali seperti harapan di Bawaslu Provinsi, nanti sebelum Galungan kalau kita sudah bisa terpenuhi semuanya. Sweker menambahkan jika jumlah pelamar belum terpenuhi hingga 28 September 2024, Bawaslu Kabupaten Buleleng memperpanjang pendaftaran dari 29 September menjadi 1 Oktober 2024. Menjelang masa kampanye, KPU Kabupaten Karangasem menggelar rapat persiapan dengan perwakilan 3 bakal pasangan calon. Rapat persiapan ini membahas tentang aturan dan jadwal kampanye yang bertepatan dengan Hari Raya Keagamaan. Menyikapi pelaksanaan kampanye yang bertepatan dengan Hari Raya Keagamaan, yakni Hari Raya Galungan dan Kuningan, KPU Kabupaten Karangasem menggelar rapat persiapan dengan perwakilan 3 bakal pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 27 November 2024 mendatang. Rapat tersebut membahas berbagai persiapan, termasuk aturan yang harus dipatuhi oleh ketiga bakal pasangan calon. Selain itu, rapat ini juga membahas terkait zona pemasangan alat peraga kampanye dan zona kampanye, termasuk meminta masukan dari masing-masing tim pasangan calon terkait pelaksanaan kampanye. Mengadakan pembukaan kampanye, yang mana dalam pembukaan kampanye karena di Bali khususnya sesuai dengan jadwal itu tanggal 25 bertepatan dengan Hari Raya Galungan, sehingga untuk pembukaan secara akan dilakukan tanggal 23 sehabis melakukan pengundian nomor urut. Ketua KPU Kabupaten Karangasem Iputu Darmo Budiase menyampaikan, saat perayaan Galungan dan Kuningan pelaksanaan kampanye ditiadakan.
Tiga bakal pasangan calon dan tim suksesnya diharapkan mematuhi aturan dalam melaksanakan kampanye, baik rapat umum maupun kampanye terbuka. Andi Hussein melaporkan. Saudara, KPU Kabupaten Kelungkung akan meniadakan kampanye yang bertepatan saat Hari Raya Keagamaan. Sementara untuk deklarasi Pilkada Damai dilakukan pada Senin 23 September 2024. Kampanye bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kelungkung yang bertepatan dengan Hari Raya rencananya ditiadakan. Hal ini untuk menghormati Hari Raya Suci umat Hindu. Ketua KPU Kelungkung Ketut Sudiana mengatakan, setelah dilakukan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati, dilanjutkan dengan kampanye deklarasi Pilkada Damai. Hal ini telah dikoordinasikan pula dengan bakal pasangan calon dan tim pemenangan untuk ikut bekerja sama menyukseskan Pilkada Damai. Di tanggal 23 setelah pengundian nomor urut paslon, kami akan adakan deklarasi Pilkada Damai di kantor KPU Kelungkung. Nah, rencananya sih kami tawarkan himbauan dari KPU Provinsi Bali bahwa pada saat Hari Raya Galungan dan Kuningan di tanggal 25 September dan tanggal 5 Oktober itu tidak diadakan kampanye. Nah, semoga semua paslon mengerti terkait hal itu. Tidak hanya Hari Raya Suci Galungan, kampanye paslon yang juga bertepatan dengan Hari Raya Kuningan pada tanggal 5 Oktober mendatang juga ditiadakan. Iketut Setiawan melaporkan. KPU Kabupaten Jembrana menggelar rapat sosialisasi terkait kampanye dan laporan awal dana kampanye dengan mengajak penghubung atau LO bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Jembrana. Dalam sosialisasi kampanye dan laporan awal dana kampanye tersebut membahas larangan kampanye, alat peraga kampanye dan pelaporan terkait pendanaan kampanye atau RKDK, rekening khusus dana kampanye. Menurut Komisioner KPU Kabupaten Jembrana, I Gusti Ayu Putu Sudiastari, sosialisasi ini dilakukan untuk menjelaskan kepada penghubung bakal pasangan calon terkait aturan tahapan kampanye dan pelaporan dana kampanye, serta persiapan pembukaan rekening khusus dana kampanye. Ya, karena ini waktunya sangat beririsan, jadi kita sudah melakukan proses pembukaan itu dan membuka helpdesk untuk dana kampanye, khususnya di kita, dan juga hari ini juga sudah ada langsung helpdesk-nya terkait dengan pembukaan RKDK, karena nanti penyampaian LADK, laporan awal dana kampanye itu dimulai tanggal 24 September ini. Ya, terkait dengan tadi ada beberapa pertanyaan bagaimana surat untuk pengajuan admin daripada si KDK itu sudah kita jelaskan tadi. Untuk mempermudah penghubung, bakal pasangan calon menyiapkan hal-hal yang dilakukan sebelum kampanye dan membuka rekening khusus dana kampanye. KPU Kabupaten Jembrana juga membuka helpdesk mulai Rabu 18 September 2024. Bawaslu Kabupaten Bangli hingga jajaran terbawah memastikan akan melaksanakan pengawasan melekat pada masa kampanye. Pihaknya menghimbau kepada pihak yang dilarang turut berpolitik praktis untuk tidak ikut terlibat dalam kampanye. Kampanye merupakan tahapan krusial yang berpotensi akan terjadi berbagai pelanggaran. Namun demikian, pihak Bawaslu Bangli beserta jajaran pastikan akan melakukan pengawasan ketat, terutama pengawasan terkait netralitas ASN, TNI Polri, serta beberapa pihak yang dilarang untuk ikut berkampanye praktis. Terkait hal tersebut, Bawaslu Bangli terus melakukan sosialisasi pengawasan pemilihan partisipatif kepada seluruh lapisan masyarakat. Kali ini sosialisasi menyasar bidang kehumasan yang ada di seluruh instansi di Kabupaten Bangli, mulai dari pemerintah kabupaten, TNI Polri, media, serta pihak terkait lainnya, sehingga diharapkan kegiatan ini dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Komisioner Bawaslu Bangli, Putu Gede Pertama Pujawan mengatakan, berbagai potensi pelanggaran dapat terjadi, mulai dari pelanggaran netralitas ASN, waktu kampanye, pemasangan APK, dan yang lainnya, sehingga diperlukan pemahaman bersama mengenai berbagai aturan yang harus ditaati. Selama 65 hari masa kampanye dan juga penyiapan logistik, tentu sudah kesibukan dan juga tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut secara bersama-sama mengawasi agar nanti potensi ataukah juga dugaan pelanggaran itu tidak sampai terjadi.
Komisioner Bawaslu Bangli juga berharap para calon peserta pemilu agar ikut menaati peraturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi pergolakan di lapangan. Putu Ratna melaporkan. Saudara Bupati Karangasem sidak ke sejumlah pasar jelang Hari Raya Galungan. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Cai kijo nih ngojek bintit caro anak super sibuk duen. Biasa man, dicang ke kantor kepala desa man, mumpung lewat. Memangnya ada pembagian beras raskin guin jani nengut. Waduh, isin polon mana jek pragat bantuan duen. Ngenawang, apang waktu sing ketinggalan kereta. We man, ingetang tanggal 27 November ini man akan dilaksanakan Pilkada 2024 secara serentak. Memilih Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Weh, adi mebeh jak bongol kuping waulian sewayoya pil duen. Adi gitu. Pilpres, pilgub, pilkada, jak pil duen dan di makacaan. Ada pis nih nengut. Yang sing ada pis nih wajak golput duen bojani. Nah, justru dalam pilkada ini man kita menghindari yang namanya politik. Apang betul-betul terpilih pemimpin yang berkualitas, bukan pemimpin karena uang. Oke, wah, Suboyo terdaftar dari pemilih tetap nengut. Gampang jani man, gumi subo canggih. Jak klik doen di Google, cek dptonline.kpu.go.id. Tur ingetang, apa? Pilkada Tabanan 2024 pasti nyoblos. Pemilih cerdas memilih pemimpin yang berkualitas. Ingat, satu suara menentukan masa depan pembangunan wilayah di Kabupaten Tabanan dan Provinsi Bali. Jangan golput. Anda kembali menyaksikan Bali hari ini, saudara. Mengantisipasi lonjakan harga sejumlah barang kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Galungan, Bupati Karangasem bersama anggota Forkompinda melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional di Karangasem. Dalam sidak tersebut, harga kebutuhan pokok relatif stabil, kecuali harga daging babi yang menembus Rp100.000 per kilogram. Sidak ke sejumlah pasar tradisional meliputi Pasar Terminal Karangsokong Subagan dan Pasar Amlapura Timur. Sidak ini dilakukan untuk memantau perkembangan dan mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran, seperti beras, minyak goreng, dan beberapa jenis bumbu dapur menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Dari hasil pemantauan, harga bahan pokok di pasar rakyat dalam sepekan terakhir masih stabil, terkecuali harga daging babi yang saat ini melonjak drastis dan sudah menembus Rp100.000 per kilogram. Hari ini kita memantau harga-harga di pasar karena Hari Raya Galungan sudah sangat dekat. Kami melihat harga-harga saat ini tidak terlalu jauh melonjak, hanya ada di daging babi saja yang naik sekitar 10.000 per kilonya. Kemudian daging ayam naik hanya 1.500 per kilonya. Mudah-mudahan sampai hari H, paling tidak sampai penampakan tidak begitu melonjak harganya. Dan kami sudah tanyakan kepada Dinas Perdagangan, stok barang kebutuhan pokok ini masih tersedia dengan baik. Saya rasa persediaan kita aman untuk hari raya ini.
Sementara harga bahan pokok lainnya masih fluktuatif, diantaranya harga beras super Rp16.000 per kilogram, beras medium Rp14.000 per kilogram, minyak goreng kemasan Rp18.000 per kilogram, cabai rawit Rp35.000 per kilogram, bawang merah Rp20.000 per kilogram, dan bawang putih Rp35.000 per kilogram. Andi Husain melaporkan. Perum Bulog wilayah Bali memastikan stok beras jelang Galungan dalam kondisi aman. Saat ini stok beras Bulog mencapai 7.000 ton. Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, stok beras Perum Bulog kantor wilayah Bali dipastikan aman. Pimpinan wilayah Perum Bulog Bali, Maruli Abram Hamsyah, mengatakan pihaknya mendapat tambahan pasokan beras dari Vietnam sebanyak 5.000 ton, sehingga total stok yang ada kini mencapai 7.000 ton. Ketersediaan stok beras telah didistribusikan ke seluruh gudang Bulog di masing-masing kabupaten kota di Bali. Selesai kita bongkar, itu mendapat tambahan sekitar 5.000 ton. Jadi stok seluruhan sekarang itu hampir 7.000 lebih ton. Dan dengan dengan stok seperti itu dan rata-rata penyaluran kami per bulan, ya saya kira aman karena SPHP kita di berbagai saluran itu setiap bulannya sekitar 2 bulan terakhir ini kita sudah bisa menggelontorkan rata-rata 1.200 sampai 1.500. Maruli menegaskan guna menciptakan ketahanan pangan terutama beras, Perum Bulog akan melaksanakan konferensi beras pertama di Bali yang akan membahas sejumlah isu penting dalam produksi beras dengan fokus ketahanan dan keberlanjutan pangan. Pertemuan ini akan dihadiri para ahli yang kompeten dari berbagai negara. Isu tentang swasembada beras serta upaya mengurangi alih fungsi lahan menjadi topik bahasan pada konferensi tersebut. Harga sarana upekara mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Beberapa perlengkapan upacara umat Hindu di Bali seperti sarana hiasan penjor dan buah-buahan mengalami kenaikan harga signifikan. Sepekan menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan, harga perlengkapan upacara mengalami kenaikan. Peralatan dan perlengkapan penjor seperti sampian gantung dijual dengan harga Rp3.500 per pasangnya, sementara harga perlengkapan lain seperti tama sode dan tamas tanggung dijual mulai dari angka Rp1.250 hingga Rp2.000 untuk satuannya. Sementara satu ikatnya dijual dengan harga mulai Rp40.000 dan tumpeng perbungkusnya Rp5.000. Salah satu pedagang perlengkapan serta peralatan upacara, Vida menyebut pembeli sudah mulai mencari perlengkapan hari raya, bahkan sejak 2 minggu terakhir. Kenaikan harga terjadi akibat bahan baku yakni busung Sulawesi mengalami kenaikan. Bahan baku yang sebelumnya dijual Rp8.000 kini menjadi Rp18.000. Kalau harga pelaus dari busung Sulawesi ini kan naik makin karena busung Sulawesinya mahal, bahan bakunya mahal jadinya jadi naik. Yang biasanya kita jual itu 4.000, 6 bulan yang lalu sekarang kita jual 6.000. Sampian soda ada, sampian gebokan, jaje uli apa namanya ini? Jaje paketan, dupa gitu. Sampian gantung juga ada di sana. Bahan upacara lain yang mengalami kenaikan harga adalah buah-buahan dan yang paling tinggi mengalami kenaikan adalah pisang. Pisang hijau dengan kualitas bagus kini dijual Rp2.500 per biji, sementara untuk satu sisir dijual Rp18.000 dan satu tandan Rp350.000. Kan bisa 300, 3,5 gitu. Kalau per sisirnya kadang 35. Kalau besar 40-an modalnya itu ya. Dari kapan ini naik? Udah ini semenjak seminggu ini. Kok bisa naik, Bu? Ya orang gini mungkin musim, kadang untuk berlomba sama orang rainan kan beli ngecer itu sama kan untuk saya dijual gitu, makanya agak naik dia. Kenaikan harga juga terjadi pada buah-buahan lain seperti salak Bali, jeruk, dan mangga yang dijual mulai Rp25.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Naiknya harga diakibatkan tingginya permintaan dari masyarakat serta musim kemarau yang sempat terjadi. Pramudia dan Bude melaporkan. Saudara, harga sejumlah bumbu dapur di pasar tradisional Denpasar masih tergolong stabil. Harga cabai masih terpantau Rp20.000 per kilogram.
Salah satu pedagang bumbu dapur di Pasar Badung, Kota Denpasar, Surya mengatakan, kurang lebih sepekan sebelum Hari Raya Galungan dan Kuningan, harga bumbu dapur yang biasanya banyak dicari masyarakat mendekati Hari Raya, yakni cabai, tomat, bawang putih, dan bawang merah, masih cenderung stabil. Harga berbagai jenis cabai seperti cabai merah besar, rawit, serta cabai hijau besar maupun kecil dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Bawang merah Rp25.000 dan bawang putih Rp35.000 per kilogram. Sekarang masih standar kayak gitu ya, masih normal ya. Ya kalau ya bawang merah sekarang ya 25 kayak gitu. Kayak cabai dan lain-lain. Cabai ya 32, bawang putih ya 35 kayak gitu. Masih stabilnya harga diperkirakan akibat masih melimpahnya persediaan dari petani hingga pengepul. Para pedagang kirakan semakin mendekati Hari Raya, harga bahan pokok serta bumbu dapur akan mengalami kenaikan karena tingginya jumlah permintaan dari konsumen. Pramdan Bude melaporkan. Saudara, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Para pendengar semua, jangan lupa untuk selalu cek DPT Anda. Mesti cek DPT online. Cek kodam mertawan. Cek, lihat, aduh. Ujang deh Bapak gelor-gelor, ini lo Gen. Aduh, dia tuh ngenan Bapak jantungan Gen. Apa sebenarnya kepikir Pak Nejak serius aja nih? Ya, nggak usah. Toh juga nggak bakalan tahu. Sana. Pasti cek DPT online apa oh? Kini bawa HP-nya Bapak. Aduh, Bapak. Makanya Pak yang ngelah HP dah anggo cek kodam. Gue mau balik cewek joget, anggo ngalih informasi nah. Jadi Pak, cek DPT itu adalah cek daftar pemilih tetap dan bisa dilakukan secara online. Nih, tak kasih tahu caranya. Tinggal buka situs https://cekdptonline.kpu.go.id, lalu masukkan 16 digit NIK, masukkan nomor HP, masukkan kode OTP yang diterima, dan klik konfirmasi. Nanti bakal kelihatan datanya. Nah, apabila belum terdaftar, bisa menghubungi kantor KPU Kabupaten Badung selama masa pemuktahiran, yaitu sampai dengan tanggal 23 September 2024. Cek segera DPT Anda dan jangan lupa Pilkada Serentak tanggal 27 November 2024. Ayo datang ke TPS. Gunakan hak pilih Anda. Pemilih pemimpin mulia. Saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 19 September 2024 yang akan disampaikan Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Ariantika. Halo Sobat TVRI dimanapun Anda berada, berikut kami laporkan update perakiraan cuaca untuk esok hari 19 September 2024. Secara umum untuk wilayah Bali diperkirakan berawan, di mana terdapat potensi hujan ringan di wilayah Bali bagian tengah. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga maksimum 32 derajat Celcius, dan untuk angin secara dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat mewaspadai potensi tinggi gelombang laut mencapai 2 meter di wilayah perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, terima kasih dan selamat siang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup Bali hari ini. Kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan TVRI Media Pemersatu Bangsa dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.
Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali